Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Fahmi Ma'arif Marwan, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 253212703. Pada hari ini tanggal 7 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Negeri Situgede kelas 5 dengan materi anak soleh. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, pimpin doa oleh ketua kelas, disilakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Mudah-mudahan doa kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pembelajaran ini kita mendapatkan menimba ilmu dengan mudah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak, sebelum itu kita lanjut di absen dulu ya. Acungkan tangan yang disebut namanya Akbar. Hadir ya. Ipul. Lepin. Ica. Kia. Dapa. Ropi. Adiba. Ismi. Salma. Raya. Fahmi. Seli. Pipa. Raisa. Rapa. Afwan. Aul, Siti, Sila. Ya alhamdulillah hadir semuanya. Terima kasih ya. Ya anak-anak. Sekarang kita akan menguraikan di sini tentang aku anak soleh. Sebelumnya materi pelajaran yang kemarin itu apa? Siapa yang ingat? Coba. Tentang Asmaul Husna, mendekatkan diri kepada Allah tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ada yang ingat? Nama-nama Allah. Ada berapa Asmaul Husna? 90. Ya, di antaranya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan seterusnya. Itu pelajaran materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu ya. Ya. Sekarang untuk hari ini bab 3. Coba buka buku paketnya. Ya, udah? Halaman ada ini 54 ya. Bab 3 aku anak soleh. Siap anak-anak? Siap. Ya. Tujuan pembelajaran siswa memahami cara menjadi anak soleh. Yang kedua, siswa melakukan langkah-langkah cara menjadi anak soleh dan solehah. Kita sebagai siswa ingin jadi anak soleh? Ingin. Siapa yang mau jadi anak solehah? Ya, soleh solehah. Ya, mudah-mudahan
kita semua menjadi anak yang soleh solehah dan bisa berbakti, bisa patuh kepada bapak ibu guru, termasuk kedua orang tua kita. Ya, tujuan pembelajaran itu diantaranya. Lanjut anak-anak. Lanjut. Ya. Sebelum memberi pertanyaan tentang apakah penting menjadi anak soleh, Bapak akan menanyakan per kelompok. Siap? Siap. Ya. Apakah penting menjadi anak soleh? Siapa yang bisa menjawab? Coba acungkan. Ya. Apa? Ya, bagus. Karena bisa membahagiakan kedua orang tua, ketenangan bagi diri sendiri. Tepuk tangan beri penghargaan untuk teman kita. Ya. Yang selanjutnya, apakah penting menjadi anak soleh kelompok lain? Ya, coba Akbar. Karena dapat membahagiakan kedua orang tua mendapatkan pahala. Ya, tepuk tangan. Karena dapat membahagiakan orang tua, kebanggaan kita ya. Semoga orang tua kita diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, pekerjaannya, dan seterusnya doa-doa terbaiknya kepada kedua orang tua kita. Allahumma gfirli dunubi Kelompok yang lain, coba pertanyaan di atas. Penting menjadi anak soleh, apa Ismi? Ya, betul. Karena kebaikan mengalir kepada kedua orang tua kita. Ketika kita melaksanakan amal kebaikan, maka pahalanya sampai kepada kedua orang tua. Kelompok ini apa? Apa? Ya, betul. Karena bisa menjadi jaminan kita masuk ke surga. Kan penting menjadi anak soleh dan solehah itu ya. Jadi Bapak ingin menambahkan dari beberapa kelompok yang sudah menjawab, karena penting itu menjadi anak soleh, bisa membahagiakan kedua orang tua, bisa membanggakan lingkungan di masyarakat, mendatangkan kebahagiaan di dunia sampai di akhir. Utamanya kita kalau menjadi anak soleh akan masuk surga. Mau masuk surga? Mau. Mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Penting ya menjadi anak soleh, penting? Penting. Lanjut anak-anak, kalau sudah memahami materi ini, selanjutnya yaitu bagaimana contoh menurut Islam. Contoh anak soleh menurut Islam. Ayo, siapa yang ingat? Ya, apa kelompok kapan? Berbakti kepada orang tua. Ya, di antaranya contoh anak soleh itu berbakti kepada orang tua. Kalian semua bisa berbakti? Ya, laksanakan kalau bisa. Apa dapat? Memiliki anak mulia, rajin menuntut ilmu. Ya, contohnya memiliki alat mulia, rajin menuntut, menimba ilmu. Ya, lanjut lagi, siapa yang akan menambahkan? Apa contohnya? Mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya, hebat, tepuk tangan. Siapa lagi yang akan memberi contoh anak soleh? Apa? Ya, hebat. Anak yang soleh selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat itu apa? Taat itu melakukan atau mengerjakan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Apa saja perintah Allah yang wajib kita kerjakan? Di antaranya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu wajib hukumnya, malahan jadi rukun Islam. Sholat 5 waktu jangan disengaja ditinggalkan. Kalau ditinggalkan itu dosa, ya. Semuanya sholat ya? Siap. Anak-anak, lanjut ya. Siap? Sudah memahami contoh anak soleh? Sudah. Terima kasih. Lanjut. Sebelum lanjut anak-anak, lihat ke layar semuanya. Apa itu di layar? Ada apa? Ya. Simaklah video berikut ya anak-anak. Siap, kita menyimak video. Simaklah, dengarkan. Nanti Bapak akan memberi pertanyaan sesudah putaran video ya. Siap mendengarkan? Siap mengamati? Siap. Setiap manusia terlahir fitrah, suci dan bersih. Setiap orang tua wajib memberikan nafkah dan pendidikan yang baik juga benar kepada anak-anak mereka sesuai ajaran Rasulullah Muhammad SAW, supaya kelak anak-anak mereka mampu menggapai ridho Allah baik dunia maupun akhirat. Silakan hamba Allah yang soleh masuklah ke dalam surga. Maaf, sebentar. Apa yang kamu tunggu? Bukankah ini adalah impian setiap orang untuk bisa masuk ke dalam surga? Iya benar, tapi aku tidak mungkin masuk tanpa beliau. Baiklah, kita akan menunggunya. Permisi, sebenarnya siapa yang kau tunggu? Aku menunggu ayah dan ibuku. Begini, orang tuamu tidak sebaik dirimu. Selama hidup, mereka banyak berpaling dari perintah Allah. Bahkan, mereka sering menuruti syaitan dan hawa nafsunya. Apalah arti keindahan surga jika ayah dan ibuku tidak ada? Jika harus demikian jadinya, masukkan aku juga ke neraka bersama ayah dan ibuku juga. Mengapa begitu? Mereka saat ini tengah mempertanggungjawabkan kesalahannya. Mengapa hanya kesalahan saja yang dipertanggungjawabkan? Memangnya, apalagi yang harus dipertimbangkan? Aku dibesarkan sejak kecil oleh ayah dan ibuku. Beliau berjuang siang dan malam demi menafkahi dan memberikan pendidikan yang baik buatku. Aku selalu ditunjukkan jalan mana yang benar dan salah, sampai aku tahu dan yakin Allah adalah Tuhanku dan Allah adalah akhir tujuanku. Lantas, apa yang kau inginkan sekarang? Mintakanlah ampunan kepada Allah atas dosa-dosa beliau berdua. Baiklah, mendengar tangisan anak soleh ini, langit pun bergetar. Allah yang Maha Bijaksana lantas mengutus malaikat untuk mencari keberadaan ayah dan ibu dari sang anak tersebut. Mengapa kau bawa kami? Bukankah kami masih memiliki sisa-sisa dosa kami? Sisa dosa kalian telah diampuni oleh Allah karena kesolehan anak yang kau besarkan. Temuilah anak kalian yang sudah lama menunggu di sana. Ayah, ibu, akhirnya kita bersama lagi. Mari ayah dan ibu, aku kandang menuju surga kita. Semoga kita termasuk anak-anak soleh yang kelak dapat memberikan syafaat kepada para orang tua kita. Ya, anak-anak sudah dilihat videonya? Sudah. Dari video yang dilihat anak-anak, sudah memahami? Sudah. Ya, sudah. Kerjakan, siapkan buku tugasnya, keluarkan dulu bukunya. Sudah disiapkan? Ya, buka bukunya, pulpennya, ya. Kerjakan di buku tugasmu, siapkan anak-anak. Apa contoh perilaku yang dapat kamu ambil dari pemutaran video yang telah dilihat barusan? Dua pertanyaan. Yang kedua,
menurut pendapatmu bagaimana video yang telah dilihat tadi? Ya, kerjakan di buku tugas kalian. Sudah anak-anak? Sudah. Coba kelompok ini apa contoh perilaku dapat ambil dari pemutaran video? Akbar? Kelompok Garuda ya apa? Ya betul. Anak soleh dan soleha taat beribadah. Bagus. Tepuk tangan. Hasilnya dari kelompok ini coba apa? Contoh perilaku yang dapat kamu ambil dari pemutaran video yang dilihat menurut pendapat yang telah dilihat tadi apa? Ya betul. Tepuk tangan buat teman kita. Kelompok ini coba. Apa jawabannya? Ya bagus. Tepuk tangan. Terakhir kelompok ini apa kesimpulannya video yang dilihat? Ya, anak soleh taat kepada orang tua di rumah, guru di sekolah, dan masyarakat di lingkungan. Tepuk tangan. Nah, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah menyimpulkan contoh perilaku tadi yang ditayangkan di dalam video. Utamanya yang digarisbawahi Bapak, anak soleh itu membawakan syafaat pertolongan ketika di akhirat orang tuanya masuk neraka, anaknya masuk surga, tapi anaknya tidak ridho, ingin orang tuanya masuk surga juga bersama-sama anaknya. Atas izin Allah, kedua orang tua itu dibawa oleh malaikat petugasnya ke surga dan bersama anaknya. Itu diantara anak soleh menjadi kebahagiaan kedua orang tua. Makanya ya mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan perintah Allah, dan ketika kita meninggal dunia kita diberi husnul khotimah. Akhir hayat kita ada dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ya? Sudah paham tentang pemutaran video barusan? Kesimpulannya banyak contohnya taat kepada Allah bagus. Di antaranya yang barusan itu bisa mendatangkan ketenangan, kebahagiaan, bagus. Ya? Lanjut ya? Sudah memahami? Sudah. Terima kasih anak-anak. Lanjut. Lihat di dalam layar. Itu contoh apa? Siapa yang tahu? Contoh poster. Ya, siap ya? Poster anak soleh diantaranya selalu mengucapkan salam. Coba anak-anak ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagus, itu contoh gambar di sini. Poster tentang diantaranya anak soleh selalu menebar salam. Salam itu mendoakan kepada kita, semoga keselamatan tetap bagi kita semua.
jawab dan juga keselamatan bagi kamu juga. Intinya mengucapkan salam itu baik. Ketika kita bertemu dengan teman, ucapkanlah salam, assalamualaikum. Ketika kita bertemu dengan bu guru, bapak guru di jalan, mau di sekolah, ucapkan salam terlebih dahulu. Sebelum mengucapkan yang lain, ucapkan salam terlebih dahulu. Orang tua sebelum ke sekolah kita berpamitan, ya, laksanakan kepada orang tua salaman, baru ucapkan salam, assalamualaikum. Ke orang tua saya, bapak, ibu, saya mau pamit, mau berangkat sekolah, minta doanya. Kata orang tua, ya semoga anak menjadi anak soleh, dimudahkan menimba ilmunya, menuntut ilmunya. Ya amalkan ya. Yang sudah mengamalkan istiqomahkan. Yang belum coba besok kalian amalkan sebelum berangkat sekolah, pamitan dan membacakan assalamualaikum. Ya bagus. Boleh dilanjut anak-anak? Boleh. Siap? Siap. Kalau sudah memahami poster tentang anak soleh, kita lanjut ya. Ya. Sekarang supaya kita kelihatannya ada yang ngantuk ya. Breaking dulu ya. Siap? Semangat siap? Ya, lihat dulu videonya supaya kita tambah semangat. Lihat dulu di dalam layar. Assalamualaikum teman-teman. Yuk dengan aku anak soleh. Aku anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Kafir, no. Allah, yes. Setan, hus. Ya. Kita bareng-bareng dulu ya. Bersama videonya. Ayo kita tepukkan tangan. Tepuk anak soleh. Siap? Siap. Tepuk anak soleh. Aku Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, kafir, no. Allah, yes. Setan, hus. ya bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Kelihatannya udah tidak ngantuk lagi ya. Lanjut ya. Lanjut. Bapak akan membagikan dulu kartunya. Ini kelompok ini. Ya, buatlah poster tentang anak soleh. Ya. Spidolnya pakai spidol boleh keluarkan supaya berwarna-warni ya. Sudah anak-anak? Ya. Sekarang kita lanjut ya. Ayo presentasikan di depan kelas tentang poster yang kalian buat. Ya. Siapa yang siap ke depan? Kelompok mana yang sudah? Ya, bagus. Ayo ke depan teman-teman. Di sini. Boleh di sini? Ayo ke sini. Ya, ke sini, di depan kelas. Ya, bawa. Teman-temannya semua ke depan ya. Ya.
Yang lain lihatkan posternya kepada teman-teman. Ya, coba simpulkan atau presentasikan Akbar dan teman-teman. Perkenalkan, saya dari kelompok Garuda akan menyimpulkan poster ini. Makna lambang burung Garuda. Kepala burung Garuda menghadap ke kanan melambangkan kebaikan. 45 helai bulu di leher melambangkan angka tahun kemerdekaan negara Indonesia. 17 helai bulu pada masing-masing sayap melambangkan tanggal kemerdekaan negara Indonesia. Perisai tamang melambangkan pertahanan dan memuat sila-sila. Warna emas melambangkan keagungan, kejayaan, dan kemuliaan. 19 helai bulu di bawah perisai melambangkan angka tahun kemerdekaan negara Indonesia. 8 helai bulu pada ekor melambangkan bulu kemerdekaan Indonesia. Semboyan negara Indonesia yang memiliki arti meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa satu. Sekian yang saya sampaikan dari kelompok Garuda. Semoga bermanfaat. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya, Pak, terima kasih kelompok Garuda ya yang sudah mempresentasikan. Selanjutnya siapa yang sudah? Ya, kelompok itu. Kelompok apa? Bumi ya, ke depan. Ya, di sebelah sini. Ya, lihatkan posternya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Maju. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Bumi. Saya akan menyimpulkan poster ini. Anak soleh rajin beribadah ke masjid. Anak soleh sholat tepat waktu dan selalu berjamaah. Anak soleh menjaga kebersihan selalu dan jaga wudhu. Anak soleh selalu bertanggung jawab, jujur dan berakhlakul karimah. Anak soleh taat kepada perintah Allah dan Rasul. Sekian yang saya dapat sampaikan dari kelompok Bumi. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kelompok kita yang siapa lagi yang sudah siap? Ayo ke depan. Kelompok bintang ya? Ya, ke depan. Lihatkan posternya ke teman-teman yang lain. Maju ke depan. Dipa ke depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok bintang. Saya akan menunjukkan di dalam poster ini. Anak saya selalu berpadu ayah dan ibu di rumah. Anak saya hormat dan patuh kepada ibu dan bapak guru. Anak saya bercinta dan kasih sayang pada saudara dan teman. Sekian yang saya dapat sampaikan dari kelompok bintang. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kelompok bintang. Yang terakhir kelompok ini, ayo ke depan. Ya, di sini ke depan. Lihatkan posternya. Depan di sini. Ke depan maju sedikit lagi ya. Coba bacakan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok bulan hasil dari kesimpulan poster ini adalah anak soleh selalu ingat waktu, anak soleh selalu disiplin waktu, anak soleh selalu menjaga dan melaksanakan kebaikan di lingkungan masyarakat. Sekian yang saya dapat sampaikan dari kelompok bola. Semoga bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal Assalamualaikum alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangan. Ya anak-anak, semuanya sudah ke depan untuk mempresentasikan
Tugas posternya alhamdulillah semuanya bagus-bagus. Hebat, Bapak akan memberikan nilai luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Lanjut ya. Ya. Anak-anak, Bapak akan memberikan asesmen. Ya, kerjakan, coba ya. Sudah mempelajari materi yang tadi, lihat video anak soleh, materi tentang anak soleh, ciri-ciri anak soleh, apalagi ya tentang langkah-langkah menjadi anak soleh. Bapak akan memberikan asesmen kepada kelompok ini, kerjakan ya. Akan melihat hasilnya. Ini tugas selanjutnya, kerjakan. Jadi ya, baca soalnya, mudah ya. Ya, pilih. Sekarang Bapak tugasnya yang sudah diperiksa dulu ya, diambil. Kelompok ini sudah, kelompok ini ya bagus. Kelompok ini ya sudah. Kelompok ini sudah. Bapak akan memeriksa dulu ya. Ya. Bagaimana perasaan sesudah memberikan materi? Apakah senang? Senang, alhamdulillah. Terima kasih. Setelah Bapak lihat hasil asesmen yang telah Bapak bagikan, ya anak-anak, di sini Bapak melihat hasil asesmen yang telah dikerjakan, ternyata ada beberapa orang, ya, ada beberapa orang yang belum mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu, Bapak akan membagikan tugas di rumah ya. Ya. Ini tugasnya Bapak akan bagikan setiap kelompok. Kerjakan di rumah ya, besok bisa dibawa ke sekolah. Ini tugas PR-nya. Kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini yaitu anak soleh selalu taat, selalu melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala larangannya. Di antaranya anak soleh itu dari kesimpulan materi ini, ucapannya sopan santun. Ketika kita mengucapkan baik, ucapanlah dengan baik, perkataannya baik dan sopan santun. Ketika kita berbicara bersama guru, bersama orang tua, kita harus baik, melontarkan kata-kata yang baik dan terpuji. Bersama teman, kita berbicara, ya, harus baik, kata-kata yang baik. Di lingkungan masyarakat pun kita harus berbicara dengan baik, sopan santun, ramah tamah, hormat, patuh dan penuh kasih sayang ya. Kepada saudara kita, kepada teman-teman, kita harus penuh kasih sayang. Kesimpulan yang terakhir,
anak soleh akan memberikan syafaat. Apa? Memberikan syafaat dari siapa yang akan menambahkan? Ya, coba kelompok ini kesimpulannya apa? Menjadi individu yang taat kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dan taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berbakti kepada kedua orang tua. Wah, bagus, tepuk tangan. Kelompok ini menambahkan kesimpulannya apa? Ya, terima kasih, bagus. Beri tepuk tangan. Kelompok ini coba. Ya, bagus. Tepuk tangan. Terakhir kelompok ini apa? Penambahan kesimpulannya? Bertanggung jawab, disiplin dan sopan santun dalam berbicara dan tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban dan lain-lain. Ya, bagus. Tepuk tangan. Hebat. Semuanya hebat, bisa menambahkan dan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Ya, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa melaksanakan langkah-langkah menjadi anak soleh. Ya, bisa istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya sholat 5 waktu dan berjamaah. Oke, sekian anak-anak. Untuk materi yang selanjutnya siapkan ya untuk besok. Bab selanjutnya mohon diperhatikan di rumah ya. Ya. Sebelum diakhiri, alangkah indahnya mohon untuk membimbing doa ketua kelasnya dan Bapak pamit undur. Semoga pertemuan kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa berjumpa kembali untuk pembelajaran yang lain selanjutnya. Coba ketua kelas dipimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai.